Bab 561, ada kabar tentang Shen Jinghong. Ini bukan karena kami tidak kompeten, tetapi musuh menguasai senjata yang mengerikan. Di bawah kekuatan senjata itu, saudara-saudara kita sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mendengar kata-kata Pan Seng, mata Sima Ye langsung menyipit, dan dia bertanya dengan suara berat. Senjata macam apa yang bisa menahan kekuatan 200.000 pasukan? Pan Seng segera menjelaskan, kami juga tidak tahu dengan jelas, hanya saja musuh menempatkan senjata itu di dalam guci anggur, menyalakan api, lalu melemparkannya ke pasukan kami. Dimanapun guci itu meledak, segera terjadi ledakan besar, kekuatannya bisa membuat lubang besar di tanah. Panglima besar terluka oleh senjata mengerikan yang ditempatkan di dalam guci anggur itu. Saat ini, Pan Seng masih merasa takut. Dia berhasil selamat dengan susah payah, dan melihat langsung benda mengerikan itu. Mengingat guci anggur kecil itu, sekali meledak bisa menghancurkan tubuh manusia menjadi berkeping-keping, membuatnya merasa sangat ngeri. Untungnya, saat itu dia lari dengan cepat, jika tidak, dia mungkin sudah meninggal di lembah Hutu, lembah kepala macan. Apa yang kamu katakan benar? Bagaimana mungkin ada senjata seperti itu? Sima Ye tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Sebuah benda yang ditempatkan di dalam guci anggur, sekali meledak, bisa membuat para prajurit hancur berkeping-keping. Mengapa ini terdengar begitu tidak masuk akal? Saudara-saudara kita semua melihatnya, saya tidak berani berbohong, dan Panglima Besar terluka oleh senjata itu. Pan Seng segera berseru. Baiklah, ceritakan dengan detail kejadian saat itu. Sima Ye segera berkata dengan suara berat. Jika dinasti Wu benar-benar memiliki senjata mengerikan seperti itu, perang ini akan sangat sulit diprediksi. Pasukan kembali dengan kemenangan. Ji Zongqing berdiri di pintu gerbang kota untuk menyambut mereka, dan banyak warga juga keluar untuk menyambut, membuat suasana menjadi meriah. Kabar tentang kemenangan besar telah sampai ke dalam kota sejak pagi, dan warga kota tentu saja senang karenanya. Semakin kuat tentara utara, semakin aman mereka merasa. Ini juga berarti seluruh kota Fenghuo menjadi lebih stabil, dan wilayah utara menjadi aman, sehingga mereka bisa berdagang dengan lebih baik. Panglima, para jenderal telah bekerja keras. Ji Zongqing memberi salam hormat kepada beberapa orang yang menunggang kuda memasuki kota dan kepada pasukan di belakang mereka. Li Zun mengangguk dan berkata, Tuan Ji, tugas menjaga keamanan di luar kota dan mengumpulkan informasi diserahkan padamu. Kami telah bergerak sepanjang malam dan sangat lelah. Kami butuh istirahat. Sudah tentu, saya sudah memerintahkan dapur untuk menyiapkan makanan, Panglima dan saudara-saudara bisa makan dan minum dengan baik sebelum beristirahat. Sisanya serahkan pada saya, Ji Zongqing segera berkata. Saat ini, dia juga sangat penasaran dengan apa yang terjadi di lembah Hutu, lembah kepala macan kemarin, ingin mendengar cerita lebih jelas dari Li Zun, bukan hanya dari kata-kata pengintai. Namun, bocah ini jelas tidak ingin memberitahunya sekarang, jadi dia menggunakan alasan kelelahan. Di hadapan banyak orang, meskipun dia melihat melalui trik kecil bocah ini, Ji Zongqing tidak bisa menunjukkan kekesalannya. Dia hanya bisa menahan diri. Namun, dalam hatinya dia sangat gelisah. Bocah ini, sebenarnya menguasai kekuatan seberapa mengerikan. Pasukan segera kembali ke perkemahan. Li Zun tidak sepenuhnya beralasan, karena mereka membawa persediaan makanan dan air yang sangat sedikit untuk serangan kilat. Malam sebelumnya mereka tidur di depan lembah Hutu, lembah kepala macan, dan meskipun semangat mereka masih baik, saat ini para prajurit sudah lapar. Begitu sampai di perkemahan, mereka segera berteriak meminta makanan. Setelah menempatkan tuo-tuo yang sudah tidur di restoran dan penginapan Lin Yue, Li Zun dan Ayuan kembali ke perkemahan. Li Zun tidur malam sebelumnya, tetapi tidak tidur nyenyak. Saat ini dia ingin tidur nyenyak. Namun, baru saja mencuci kaki dengan air hangat dan bersiap untuk tidur, tiba-tiba Shen Lai meminta bertemu di luar tenda. Shen Lai sudah kembali. Li Zun terkejut, segera membiarkan Shen Lai masuk. Begitu Shen Lai masuk, dia langsung bertanya. Bagaimana dengan kakak ipar? Apakah Jinghong sudah ditemukan? Kapan Shen Lai kembali, dan mengapa tidak bertemu di jalan? Wajah Shen Lai tampak tidak baik, dia langsung berlutut di tanah, memohon dengan keras. Panglima, saya dan prajurit pengintai telah menelusuri ke utara, sudah menemukan jejak adik perempuan saya.
Tapi keadaannya sangat buruk, kami tidak mampu menyelamatkannya, jadi kami kembali untuk meminta Panglima mengerahkan pasukan menyelamatkan adik saya. Mengirim pasukan. Wajah Li Zun langsung berubah, dia segera membantu Shen Lai berdiri dan bertanya dengan cemas. Kakak ipar, ada apa? Di mana Jing Hong? Shen Lai segera menggertakkan giginya dan berkata. Bab 562, Shen Jing Hong diculik oleh bandit berkuda. Kami mengetahui bahwa karavan tempat adik saya mengikuti para pedagang, telah diserang oleh bandit berkuda, dan adik saya serta orang-orang di karavan itu semua diculik oleh mereka. Bandit berkuda. Li Zun segera menatap tajam dan berkata dengan suara berat, sekarang perang sedang berkecamuk di utara, dari mana datangnya bandit berkuda yang berani membuat kekacauan pada saat seperti ini. Yuan juga terkejut. Di saat seperti ini, bandit yang berani muncul sungguh tak tahu takut. Apakah mereka tidak takut bertemu dengan pasukan besar dari berbagai negara dan dihancurkan? Shen Lai segera menjelaskan, ini mungkin terjadi sebelum pertempuran di perbatasan utara dengan negara anjing angin dimulai. Li Zun bertanya dengan suara berat, kakak ipar, apakah kalian tahu di mana bandit berkuda itu sekarang? Shen Lai menjawab, ya, saya dan prajurit pengintai, kakak Ma, pergi ke negara anjing angin tetapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian kami pergi ke sudut barat laut, akhirnya mendapatkan kabar tentang adik saya. Kami mengetahui dari penduduk desa di sekitar bahwa ada sekelompok bandit berkuda yang menguasai daerah tersebut, dan adik saya diculik oleh mereka. Awalnya, kami berencana untuk menyelamatkannya sendiri, tetapi ternyata jumlah mereka banyak sekali, jadi kami mundur dan kembali untuk meminta bantuan dari Anda. Sudut barat laut. Li Zun segera berbalik menghadap peta dan berkata, kakak ipar, apakah Anda masih ingat kira-kira di mana lokasinya? Tidak heran Shen Lai dan anggota Tianshan tidak bertemu mereka saat kembali. Ternyata mereka pergi ke sudut barat laut, sehingga tidak bertemu dengan pasukan besar mereka. Shen Lai segera bangkit, melihat peta, dan setelah beberapa saat menunjuk ke sebuah gunung, berkata. Seharusnya di sini, penduduk desa menyebut gunung itu Gunung Fengyu. Kami sudah memeriksanya, dalam radius 100 mil, hanya ada satu gunung itu. Wilayah utara kebanyakan adalah padang rumput luas, gunung sangat jarang ditemukan, sehingga kemungkinan Shen Lai salah sangat kecil. Melihat lokasi gunung itu, mata Li Zun segera menyipit dan sedikit mengernyit. Gunung Fengyu itu tidak jauh dari ibu kota negara anjing angin, sekitar 50 hingga 60 mil. Dalam situasi perang saat ini, Hutietu pasti akan menempatkan pengintai dalam radius 100 mil, terutama di arah selatan. Oleh karena itu, jika ada pasukan kecil dari wilayah utara yang muncul di dekat Gunung Fengyu, mereka pasti akan segera ditangani oleh Hutietu dan pasukannya. Jadi, mengirim pasukan kecil untuk menyelamatkan Shen Jing Hong kemungkinan besar akan sia-sia. Shen Lai memperhatikan kerutan di wajah Li Zun dan segera menyadari bahwa ini rumit. Dia berpikir bahwa Li Zun mungkin sedang mempertimbangkan untung rugi, dan jika ruginya lebih besar, dia mungkin akan menolak untuk mengirim pasukan. Shen Lai segera memohon dengan suara berat. Panglima, tolong beri saya 3.000 pasukan. Saya tidak meminta banyak, 3.000 sudah cukup. Shen Lai adalah seorang jenderal militer, meskipun belum pernah bertempur di medan perang yang sebenarnya, dia pernah memimpin pasukan pengawal Pangeran Mahkota. Memimpin 500 orang sudah lebih dari cukup baginya, jadi dia pasti bisa memimpin 3.000 orang. Selain itu, jika Li Zun benar-benar setuju, dia pasti akan mengirim seorang perwira yang handal untuk membantu. 3.000. Mendengar itu, Li Zun melihat Shen Lai dan perlahan menggelengkan kepala, berkata. Tidak bisa 3.000. Wajah Shen Lai berubah, dia segera cemas dan berkata. Panglima, kalau tidak bisa, 1.000 juga cukup. Beri saya 1.000, saya pasti bisa menyelamatkan adik saya. Li Zun mengernyit dan berkata, kakak ipar, urusan militer tidak boleh dianggap enteng, satu kesalahan bisa berakibat fatal. Apakah Anda mengerti? Shen Lai merasa sedih. Li Zun bahkan tidak mau memberikan 1.000 pasukan padanya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Panglima, 500 juga bisa, atau 300 pun cukup. Saya pasti bisa menyelamatkan adik saya. Yuan terkejut. Shen Lai rela melakukan segalanya demi adiknya, tetapi dengan hanya 300 atau 500 orang, bagaimana bisa dia menyelamatkan adiknya?
Bandit yang bisa bertahan di wilayah utara ini pasti tidak hanya berjumlah ratusan, paling tidak ribuan. Jika tidak, dalam situasi kacau seperti ini, mereka sudah lama dimusnahkan. Bandit yang bisa bertahan pasti tidak sederhana, apalagi bandit berkuda yang bisa menguasai gunung. Panglima, demi hubungan Anda dengan adik saya yang pernah menikah, tolong beri saya 300 pasukan, agar saya bisa menyelamatkan adik saya. Shen Lai langsung bersujud. Li Zun segera menyadari bahwa Shen Lai salah paham dengan maksudnya, dia segera membantu Shen Lai berdiri dan berkata, "Kakak ipar, Anda salah paham dengan maksud saya. Saya bukan tidak mau mengirim pasukan, saya sedang mempertimbangkan berapa banyak pasukan yang diperlukan." "Panglima, Anda..." Shen Lai terkejut, segera menyadari bahwa dia telah berpikir buruk tentang Li Zun, dan merasa malu. Dia segera bertanya, "Panglima, lalu berapa banyak pasukan yang akan Anda kirim?" "Berani menyentuh istri saya. Para bandit ini sungguh berani. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan mereka kecewa." Li Zun melihat peta. Mata yang dalam dan suara yang dingin berbicara. Bab 563, berani menyentuh istriku. Aku akan menghancurkan mereka dengan 100.000 pasukan. Aku akan mengirim 100.000 pasukan untuk menghancurkan Gunung Fengyu. Mengirim 100.000 pasukan. Shen Lai dan Ayuan langsung terkejut, mereka tidak percaya apa yang mereka dengar. Li Zun akan mengirim 100.000 pasukan. Hanya untuk menghancurkan sekelompok bandit berkuda yang jumlahnya paling banyak beberapa ribu orang, apakah ini tidak terlalu berlebihan? Ini seperti menggunakan palu besar untuk memukul lalat. Bahkan Shen Lai, yang sangat ingin Li Zun mengirim pasukan, merasa ini sangat tidak masuk akal. Dia bertanya dengan suara gemetar, "Panglima, Anda ingin mengirim 100.000 pasukan?" Li Zun mengangguk dengan tekad, menatap peta di depannya dan tersenyum dingin, "Kakak ipar, meskipun aku hanya menikah dengan Jing Hong selama 1 malam, dan aku telah menandatangani surat cerai, tapi di hatiku, dia tetap istriku, istri yang aku nikahi dengan sah. Sekelompok bandit berkuda berani menyentuh istriku, jangan bilang 100.000 pasukan, meskipun harus mengerahkan 1.000.000 pasukan, kenapa tidak?" Shen Lai dan Ayuan langsung tertegun. Ternyata Li Zun berpikir seperti itu, ternyata di hati Li Zun, adiknya selalu menjadi istrinya. Shen Lai merasa sangat terharu, sekaligus bahagia untuk adiknya. Ini benar-benar luar biasa. Ayuan juga terpesona. Meskipun Li Zun mengucapkan kata-kata penuh semangat ini untuk wanita lain, tetapi dari kata-katanya, dia merasakan keamanan yang kuat. Hati Ayuan dipenuhi dengan berbagai emosi, merasa bahwa mencintai Li Zun adalah keputusan yang benar. Melihat reaksi mereka, Li Zun merasa sangat puas. Sebenarnya, alasan dia ingin mengirim 100.000 pasukan adalah setelah mempertimbangkan dengan matang. Untuk menghancurkan sekelompok bandit, tentu saja tidak perlu sebanyak itu. Dengan kemampuan tempur pasukan Zhenbei, bahkan jika hanya mengirim 3.000 orang, mereka bisa menghancurkan 5.000 bandit berkuda, apalagi sekarang ada pasukan pemanah, yang membuat kekuatan tempur pasukan Zhenbei meningkat pesat, sehingga semakin tidak perlu sebanyak itu. Namun, di utara masih ada Hu Tietu. Jika hanya mengirim beberapa ribu orang, itu mungkin akan langsung memicu pasukan besar Hu Tietu bergerak ke selatan dan menghancurkan pasukan kecil ini, yang akan merugikan dan membuat misi penyelamatan gagal. Karena itu, dia memutuskan untuk mengirim 100.000 pasukan. Jika Hu Tietu tidak tahu diri, maka dia akan bertarung. Bertarung dengan penuh semangat, dia ingin melihat siapa yang akan menang dalam pertemuan ini. Selain itu, dengan mengerahkan pasukan sebanyak itu, jika ada kesempatan, dia bisa langsung menyerang ibu kota negara Anjing Angin. Mungkin saja dia bisa menghancurkan Hu Tietu dalam satu serangan, sehingga hanya dengan pasukan negara Yan dari Sima Qingshan, menaklukkan seluruh utara akan menjadi mimpi belaka. Namun, jika dia mengerahkan 100.000 pasukan untuk menghancurkan bandit berkuda, hal ini pasti tidak akan luput dari perhatian Sima Qingshan. Jika dia mengambil kesempatan untuk bergerak ke selatan, itu akan menjadi masalah. Oleh karena itu, rencana penyelamatan ini harus dipikirkan dengan matang. Namun, tidak boleh terlalu lama, karena Shen Jinghong tidak bisa menunggu terlalu lama. Semakin lama dia menunda penyelamatan, semakin besar bahaya bagi Jinghong, dan Li Zun tidak bisa menerima itu. Baiklah, kakak ipar, Anda bisa pergi beristirahat sekarang. Aku akan berdiskusi dengan penasehat untuk merencanakan dengan matang,
lalu segera mengirim pasukan untuk menghancurkan bandit-bandit berkuda yang berani ini. Kata Li Zun. Ya, Shenlai sangat gembira dan segera keluar. Shenlai awalnya berpikir bahwa Li Zun tidak mungkin mengirim pasukan, karena urusan militer tidak bisa dianggap enteng, tidak mungkin dia akan mengirim pasukan hanya untuk menyelamatkan adiknya. Namun, dia tidak menyangka telah meremehkan pentingnya adiknya di hati Li Zun. Li Zun tidak hanya mengirim pasukan, tetapi juga mengirim 100.000 pasukan. Ini benar-benar mengejutkannya. Meskipun dia tahu Li Zun pasti punya rencana, dia sudah sangat terharu. Ya, setelah adiknya diselamatkan, tidak peduli perselisihan apa yang mereka miliki, dia harus menyatukan mereka kembali, membiarkan mereka menikah lagi. Bagaimanapun, pria seperti Li Zun sangat langka, hampir tak bisa ditemukan di dunia ini, dia tidak bisa melewatkannya. Dengan pemikiran ini, Shenlai merasa lega dan pergi beristirahat dengan tenang. Yuan. Di dalam tenda komandan, ketika Yuan melihat Li Zun bersiap untuk beristirahat, dia hendak keluar, tetapi Li Zun tiba-tiba memanggilnya, bahkan langsung menarik tangannya. Yuan tidak siap, tubuhnya langsung jatuh ke dalam pelukan Li Zun. Mereka langsung berada dalam posisi yang sangat intim, dengan Li Zun di bawah dan Yuan di atas, jatuh di tempat tidur. Li Zun tersenyum nakal, napas hangatnya terasa di wajah Yuan. Wajah cantik dan halus Yuan segera memerah. Bab 564, mengirim 100.000 pasukan. Aku menolak. Panglima, tidak, jangan. Yuan merona merah. Wajahnya yang lembut dan halus tampak seolah-olah bisa memerah jika disentuh. Pada saat ini, dia merasa sangat malu. Jika itu di waktu atau tempat lain, apapun yang Li Zun ingin lakukan padanya mungkin tidak akan dia tolak. Namun, saat ini ada penjaga yang berjaga di luar. Jika dia tidak bisa menahan suara yang memalukan, bagaimana dia bisa keluar dan menghadapi orang lain? Jangan takut. Li Zun tersenyum nakal. Dia menarik wajahnya lebih dekat, dan langsung mencium bibirnya. Tubuh Yuan langsung gemetar, dan seluruh tenaganya seolah-olah hilang seketika, membiarkan Li Zun melakukan apa saja padanya. Panglima. Tubuh Yuan lemas dan seperti tidak bertulang, napasnya semakin cepat, merasakan gairah Li Zun, dia juga dengan kikuk membalas ciumannya. Keduanya saling berciuman dengan penuh gairah, seolah-olah ingin melebur satu sama lain untuk memenuhi keinginan mereka yang mendalam. Namun, ketika Yuan menggigit bibirnya dan memutuskan untuk menyerah, Li Zun hanya memeluknya erat dan berbaring di ranjang, menutup mata untuk tidur. Yuan terkejut, tubuhnya panas, tidak menyangka bahwa Li Zun tidak berniat melakukan lebih dari sekadar ciuman, merasa sedikit terkejut dan bahkan sedikit kecewa. Namun, melihat wajah Li Zun yang sangat tampan dari jarak dekat, dia tidak bisa menahan diri untuk menggigit bibirnya lagi, kemudian mencium Li Zun dengan penuh semangat. Setelah beberapa lama, dia perlahan membuka matanya yang indah dengan penuh kepuasan. Keduanya saling menatap, mata mereka penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Mereka merasa bahwa dunia ini begitu indah. Tidur. Li Zun membuat Yuan menyandarkan kepalanya di lengannya, kemudian dengan lembut memeluknya. Memhem. Yuan mengangguk dengan patuh, langsung merasa puas dalam pelukan Li Zun, hatinya sangat tenang. Menjelang malam, Li Zun memanggil Ji Zongqing untuk berdiskusi. Ketika Ji Zongqing mendengar bahwa Li Zun ingin mengirim 100.000 pasukan untuk menyerang bandit berkuda, wajahnya langsung berubah, dan dia segera berkata, "Tidak bisa, mengirim 100.000 pasukan secara sembarangan akan membuat wilayah utara dalam bahaya, tindakan ini sangat tidak bijaksana." Tidak disangka orang tua ini langsung menentang, meskipun sudah diperkirakan, tetapi Li Zun tetap mengerutkan kening. Orang tua ini tidak memberinya muka sama sekali. Tapi itu adalah istrinya, bagaimana mungkin dia tidak menyelamatkannya? Meskipun ada kepentingan pribadi, mengerahkan pasukan adalah hal yang tidak bisa dihindari, bukan? Tidak mungkin dia membiarkan istrinya mati begitu saja, terutama ketika Shen Jinghong adalah wanita yang sangat berarti baginya. Li Zun dengan tenang berkata, "Perdana Menteri Ji, aku memanggilmu untuk berdiskusi tentang strategi, bukan untuk menentangku. Kamu harus tahu, bahkan jika kamu menentang, itu tidak akan ada efeknya." Ji Zongqing mengerutkan kening dalam-dalam, dengan suara serius berkata, "Kamu sendiri sudah mengatakan bahwa perang ini bukan karena kita yang memulainya,
tetapi mereka yang ingin menyerang kita, jadi kita harus mempertahankan wilayah utara. Sekarang ini berbeda dengan sebelumnya, dulu Tietu belum bergerak ke utara, Sima Qingshan berjuang sendirian, sehingga kita bisa menyerang ibu kota negara Anjing Angin dan masih memiliki ruang gerak. Tetapi sekarang berbeda, mengirim 100.000 pasukan secara sembarangan akan membuat wilayah utara kosong, jika Sima Qingshan menemukan kesempatan. Akibatnya tidak terbayangkan. Ekspresi Ji Zongqing sangat serius, melanjutkan. Aku sudah mengatakan sebelumnya, kamu adalah komandan pasukan, pada saat seperti ini kamu tidak boleh membuat kesalahan, begitu juga perintahmu, tidak boleh salah. Jika satu langkah salah, semuanya bisa salah, kamu mengerti itu. Hal ini harus dipertimbangkan dengan matang, tidak bisa hanya karena seorang wanita, membuat seluruh wilayah utara dalam bahaya. Li Zun menghela napas. Orang tua ini benar, dan dia langsung mengambil posisi moral tertinggi, menunjuk-nunjuk dirinya tanpa bisa dibantah. Ini benar-benar membuatnya merasa tidak nyaman. Ayuan melihat keduanya tidak bisa mencapai kesepakatan, merasa sangat khawatir tetapi tidak bisa berkata apa-apa karena dia tidak mengerti urusan militer. Hanya bisa merasa cemas dalam hati. Li Zun menatap Ji Zongqing, berkata, "Jika kamu begitu menentang, maka katakan padaku, apakah aku harus menyelamatkannya atau tidak? Jika harus diselamatkan, bagaimana caranya? Jika tidak diselamatkan, meskipun dia bukan istriku, Shen Jinghong adalah putri dari Guru Shen Kuo, apakah kamu bisa memberikan penjelasan yang memuaskan pada Guru Shen?" Ekspresi Ji Zongqing tidak berubah, menatap Li Zun dan berkata dengan tenang. Bab 565, berbelit-belit. Panglima, kita harus menyelamatkan orang itu. Orang tua ini mulai berbicara dengan nada resmi, dengan sikap penuh keyakinan, membuat Li Zun langsung paham. Rupanya, orang tua ini masih menyembunyikan sesuatu. Li Zun menatap Ji Zongqing, dengan tenang berkata, "Jadi, Perdana Menteri Ji, beri aku saran bagaimana aku bisa menyelamatkan orang itu tanpa mengerahkan 100.000 pasukan dan tetap bisa kembali dengan selamat." Ji Zongqing tersenyum, berkata, "Panglima, kau tahu, aku hanya khawatir bahwa jika kita mengosongkan kota ini, Sima Qingshan akan mengambil kesempatan itu. Jika kita bisa menyelesaikan masalah ini, meskipun kita mengerahkan seluruh pasukan untuk menyelamatkan istrimu, tidak ada masalah. Masalahnya adalah bagaimana kita menghadapi kemungkinan serangan mendadak dari Sima Qingshan." Li Zun menyipitkan mata, merasa ada yang tidak beres, dan segera bertanya dengan tenang, "Jadi, apakah Perdana Menteri punya saran?" Ji Zongqing tersenyum lagi, berkata, "Panglima, bukankah kamu telah mengembangkan senjata yang sangat kuat? Dengan senjata itu, meskipun kita hanya memiliki 10.000 pasukan di benteng Fenghuo, Sima Qingshan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Panglima, bukankah ini masuk akal?" Hahaha. Li Zun tertawa dingin, berkata, "Jadi, akhirnya kita kembali ke masalah ini. Perdana Menteri, kenapa harus berbelit-belit? Tanyakan saja secara langsung padaku." Ji Zongqing tidak merasa malu atau bersalah, dengan tenang berkata, "Aku tahu benda ini sangat penting. Jika aku menanyakan langsung, Panglima mungkin tidak akan memberitahuku, jadi aku hanya bisa berbelit-belit. Sekarang semuanya sudah jelas, apakah Panglima akan menggunakan benda ini untuk mencegah serangan dari Sima Qingshan?" Di samping, Ayuan merasa lega tetapi juga terkejut melihat permainan politik antara Li Zun dan Ji Zongqing. Mereka berdua berputar-putar, bukannya berbicara secara langsung. Betapa rumitnya pikiran mereka. "Aku tahu apa yang kau pikirkan." Li Zun tidak segera menjawab, tetapi berkata dengan tenang, "Tetapi aku bisa memberitahumu bahwa benda ini memang sangat kuat. Namun, jika musuh tahu, itu tidak masalah. Tapi jika diketahui oleh orang dalam, seperti Kaisar atau Raja Utara di gerbang perbatasan Timur Henggu, kita mungkin tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Seorang yang tidak bersalah memiliki harta karun, dan aku yakin Perdana Menteri lebih memahami ini." Wajah Ji Zongqing berubah sedikit, tetapi segera kembali normal, berkata, "Aku mengerti." Li Zun menatapnya, bertanya, "Apakah kau masih ingin tahu cara menggunakan atau membuat benda ini?" Ji Zongqing terdiam sejenak, lalu menghela nafas panjang, berkata, "Kau benar, lebih baik hanya kau yang tahu cara membuatnya. Jika orang lain tahu, akibatnya tidak terbayangkan. Tetapi aku masih ingin tahu apa benda ini sebenarnya. Apakah benar bisa membuat pasukan musuh berantakan?"
Li Zun tidak menyembunyikannya lagi, berkata, benar. Benda ini disebut bahan peledak, dibuat dari bubuk yang disebut mesiu hitam. Kekuatan ledakannya luar biasa, hanya sedikit saja bisa menghasilkan ledakan dahsyat. Tapi cara membuat mesiu hitam adalah rahasia. Bahan peledak, mesiu hitam. Ji Zongqing tampak teringat sesuatu, segera bertanya, apakah mesiu hitam yang kau maksud adalah 10 peti yang kau bawa saat kita bergerak ke utara? Li Zun mengangguk, berkata, benar. Baik, aku mengerti. Ji Zongqing merasa terkejut dan takut. Ternyata Li Zun sudah lama mengembangkan benda ini, tetapi saat dikejar di ibu kota dan nyawanya terancam, dia tidak menggunakannya. Betapa menakutkannya. Jika saat itu Li Zun menggunakan benda ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia bisa keluar dari ibu kota dengan selamat. Memikirkan ini, Ji Zongqing berkeringat dingin dan hatinya tidak tenang. Li Zun melihat reaksi Ji Zongqing dan tersenyum dalam hati. Dia bisa menebak apa yang dipikirkan orang tua ini, merasa puas. Perdana Menteri Ji, sekarang kau sudah tahu apa yang ingin kau ketahui. Mari kita bahas urusan resmi. Ji Zongqing menelan ludah, memandang Li Zun dengan lebih serius, mengangguk, dan bertanya, apa rencana Panglima? Bab 566, Keadaan Perang di Berbagai Tempat. Sangat tidak baik. Li Zun melihat peta dan mulai berdiskusi dengan Ji Zongqing. Jika kita mengerahkan pasukan, pasti tidak akan luput dari perhatian Sima Qingshan. Meskipun tidak jelas apa yang terjadi padanya setelah ledakan di lembah kepala macan, meskipun tanpa Sima Qingshan yang memimpin, pasti ada penasihat cerdas dalam pasukan negara Yan. Begitu kita bertemu dengan pasukan besar Hutietu, mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan ini dan setidaknya mengirim 100.000 pasukan untuk menyerang benteng Fenghuo. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah memasang jebakan di jalur pasukan Yan menuju selatan, terus-menerus memperlambat laju mereka. Dengan cara ini, kita hanya perlu 2 hari. Ketika pasukan besar Hutietu tiba, kita pasti bisa menghancurkan para bandit kuda, menyelamatkan orang-orang, dan kembali ke benteng dengan selamat. Selama kita bisa menahan mereka selama 2 hari dan mencegah mereka mendekati benteng Fenghuo, kita tidak perlu khawatir. Li Zun sangat yakin. Ji Zongqing segera berkata, jika kita bertemu dengan pasukan besar Hutietu dan mengalami kerugian besar, akibatnya tidak terbayangkan. Jika 100.000 pasukan kita bertemu dengan 100.000 pasukan Hutietu, meskipun kita bisa membunuh semua musuh, tapi jika kita hanya tersisa beberapa ribu, atau bahkan hanya 1 atau 2.000, itu akan sangat sulit untuk pulih. Oleh karena itu, misi ini sangat berisiko. Sekali terjadi kesalahan, seluruh benteng Fenghuo, seluruh wilayah utara akan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penolakan Ji Zongqing bukan hanya karena kepentingan pribadi, tetapi memang faktanya demikian. Cara paling aman saat ini adalah pasukan kita tetap bertahan di wilayah utara, menunggu serangan musuh, dan menggunakan strategi defensif. Selama kita bisa bertahan sampai sungai Dasen meluap, bahkan jika pasukan Zhao berjumlah 500.000, mereka tidak akan bisa menembus gerbang perbatasan timur Henggu dan akan mundur. Jika gerbang perbatasan timur Henggu sudah jatuh sebelumnya, maka tidak ada masalah untuk menguasai wilayah utara. Saya tidak khawatir, pasukan utara sekarang memiliki kekuatan tempur yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini saya akan membawa pasukan busur dewa serta beberapa granat tangan buatan sendiri. Jika kita bertemu dengan pasukan besar Hutietu, mereka tidak akan bisa menghancurkan pasukan kita. Itu seperti mimpi orang bodoh. Li Zun sangat percaya diri. Ji Zongqing terdiam sejenak, kemudian mengangguk perlahan, berkata, baik, jika kau sudah merencanakannya dengan matang, kita akan melakukannya. Kapan kau akan mengerahkan pasukan? Secepat mungkin. Jing Hong tidak bisa menunggu. Li Zun berkata dengan tegas. Di tangan bandit kuda, nasib seorang wanita bisa seburuk apa? Tidak perlu ditebak, itu pasti sangat mengerikan. Oleh karena itu, waktu sangatlah berharga. Bahkan, Shen Jinghong sudah begitu lama berada di tangan bandit kuda, apakah dia sudah? Li Zun tidak berani melanjutkan pikirannya. Tapi jika Shen Jinghong benar-benar mengalami nasib buruk, dia akan membunuh semua bandit kuda di utara, bahkan semua perampok. Tidak ada yang akan tersisa. Dia akan membersihkan utara dengan darah. Memikirkan akibat seperti itu, hati Li Zun menjadi dingin. Tapi jika kita mengerahkan pasukan besok, para prajurit mungkin tidak akan sanggup.
Ji Zongqing berkata dengan khawatir. Li Zun menghela nafas, terdiam sejenak, berkata, besok kita akan menyembelih rusa, memberi pesta untuk seluruh pasukan. Kita akan berangkat lusa. Baik. Ji Zongqing merasa lega. Dia khawatir Li Zun akan mengabaikan kelelahan prajurit demi Shen Jinghong dan mengerahkan pasukan besok. Kebetulan, anggur dan rusa hidup yang diberikan oleh Kaisar sudah tiba siang tadi. Besok saya akan memerintahkan dapur untuk mengadakan pesta. Baik, saya serahkan kepada Perdana Menteri. Li Zun mengangguk. Setelah membahas rencana pergerakan pasukan, Aiyuan juga merasa lega. Saat itu, Li Zun tiba-tiba bertanya, bagaimana keadaan perang di gerbang perbatasan Barat Fengbei dan gerbang perbatasan Timur Henggu? Situasinya bagaimana? Mendengar ini, Ji Zongqing segera menghela nafas, berkata, awalnya, saya dan Kaisar paling khawatir dengan wilayah utara, tetapi sekarang tampaknya tekanan di utara justru yang paling ringan. Karena kehadiran Li Zun, yang seharusnya paling berbahaya, wilayah utara menjadi sangat stabil. Sebaliknya, gerbang perbatasan Barat Fengbei yang menghadapi Jenderal Chu, Zhou Qing, dan Raja Yan dengan 500.000 pasukan sedang dalam situasi yang sangat genting. Raja Yan bekerja sama dengan 30.000 pasukan negara serigala, bertarung beberapa kali dengan Zhou Qing, tetapi selalu gagal mendapatkan keuntungan. Sepertinya kekalahan terus-menerus sudah di depan mata. Jika ini terus berlanjut, gerbang perbatasan Barat Fengbei pasti akan jatuh. Kita sudah meremehkan Zhou Qing. Ji Zongqing menghela nafas, lalu melanjutkan tentang situasi di gerbang perbatasan Timur Henggu. Menurut laporan dari ibu kota, pasukan Zhao telah mencoba menyeberangi sungai puluhan kali dalam beberapa hari terakhir, siang dan malam. Meskipun selalu berhasil dihalau oleh prajurit gerbang perbatasan Timur Henggu, tetapi mereka tidak mendapatkan istirahat. Jika mereka berhasil menyeberang, akibatnya sulit dibayangkan. Li Zun segera mengernyitkan alisnya. Bab 567, Li Zun, aku akan membuat Zhou Qing tidak bisa pulang. Saat ini, gerbang perbatasan Timur Henggu benar-benar dalam bahaya yang paling besar. Siapa yang bisa mengira pasukan Zhao akan tiba-tiba mengirim 500.000 pasukan? Mobilisasi besar-besaran seperti ini benar-benar membuat kerajaan Wu terkejut. Bahkan jika Raja Zhenbei membawa seluruh pasukannya ke gerbang perbatasan Timur Henggu, masih akan sangat sulit untuk menahan serangan sebesar itu. Sedangkan gerbang perbatasan Barat Fengbei yang menghadapi pasukan Chu, meskipun tidak terlalu parah, tetap tidak boleh dianggap enteng. Zhou Qing, yang reputasinya hampir setara dengan jenderal legendaris dari dinasti sebelumnya, Sun Feng, tidak akan mudah dihadapi. Meskipun Raja Yan memiliki 130.000 pasukan ditambah 30.000 pasukan dari negara serigala, totalnya 160.000, mereka masih sulit mengalahkan 150.000 pasukan Zhou Qing. Setelah mendengar laporan dari Ji Zongqing, Li Zun segera mendekati peta, memperhatikan seluruh wilayah kerajaan Wu. Perdana Menteri Ji, menurutmu bagaimana kita bisa mengatasi krisis di gerbang perbatasan Timur Henggu? Tanya Li Zun dengan suara serius. Ji Zongqing segera mengerutkan alisnya. Jika dia punya ide, dia tidak akan begitu khawatir. Masalah di gerbang perbatasan Timur Henggu memang sangat mendesak. Jika tidak benar-benar terpaksa, kerajaan Wu tidak bisa menggunakan kartu as mereka. Begitu digunakan, banyak hal tidak akan bisa disembunyikan lagi, dan itu bukan yang mereka inginkan. Oleh karena itu, jika kerajaan Wu bisa melewati krisis ini tanpa menggunakan kartu as, itu akan sangat baik. Selain berharap sungai Dasen cepat meluap, saya benar-benar tidak punya solusi lain, Ji Zongqing menghela nafas. Cara terbaik saat ini adalah menunggu sungai Dasen meluap. Begitu sungai meluap, pasukan Zhao tidak bisa menyeberang, dan krisis di gerbang perbatasan Timur Henggu akan teratasi. Selain itu, tidak ada solusi efektif lainnya. Bahkan Raja Zhenbei, yang disebut Dewa Perang Kerajaan Wu, tidak bisa menahan serangan itu. Apa yang bisa orang lain lakukan? Li Zun mengangguk. Memang, selain mengandalkan luapan sungai Dasen, menahan 500.000 pasukan hanya dengan 200.000 pasukan Zhenbei adalah tidak mungkin. Meskipun memiliki keunggulan geografis, ini adalah tugas yang sangat sulit dan berisiko besar. Jika pasukan Zhao berhasil menyeberang, akibatnya akan mengerikan. Pasukan Zhao terkenal dengan kemampuan tempurnya di darat yang sangat menakutkan. Li Zun berkata, cara terbaik tetap menahan pasukan Zhao di sungai. Jika mereka berhasil menyeberang,
gerbang perbatasan timur Henggu pasti jatuh. Ji Zongqing juga mengangguk setuju. Li Zun lalu melihat ke arah barat laut, bertanya, lalu, Perdana Menteri Ji, bagaimana kita bisa mengalahkan 150.000 pasukan Chu? Ji Zongqing semakin mengerutkan alisnya. Strategi Zhou Qing terkenal cerdas, setara dengan dirinya. Lebih buruk lagi, dia sangat ahli dalam taktik perang, di medan perang, bahkan Ji Zongqing harus mengaku kalah. Jadi, mengalahkan pasukan Zhou Qing adalah tugas yang sangat sulit. Ji Zongqing menggelengkan kepala, berkata, saya tidak punya solusi yang baik. Zhou Qing telah memimpin pasukan selama bertahun-tahun, cerdas dan berani, sangat ahli dalam strategi perang. Dalam seluruh kerajaan Wu, mungkin hanya Raja Zhenbei yang bisa bertarung dengannya setara. Raja Yan masih kalah jauh. Li Zun melihat Ji Zongqing, lalu matanya tertuju pada titik di pegunungan Tianshan yang disebut Yixiantian. Itu adalah jalur terbaik dari negara Chu menuju bagian tengah negara Wu. Jika tempat itu hancur, pasukan 150.000 Chu hanya bisa kembali melalui perbatasan negara Serigala. Namun, daerah itu penuh dengan rawa, sangat tidak cocok untuk pergerakan pasukan. Bahkan pedagang biasa jarang melalui jalur itu kecuali sangat terpaksa. Yixiantian, ya. Li Zun tiba-tiba tersenyum, Perdana Menteri Ji, jika perang di utara cepat selesai, aku bisa membuat Zhou Qing dan pasukannya tidak bisa pulang lagi. Ji Zongqing terkejut, menatap Li Zun, berkata, Panglima, ambisimu besar sekali. Apa yang dia katakan? Itu Zhou Qing. Jenderal besar yang disebut reinkarnasi Sun Feng dari dinasti sebelumnya, bagaimana bisa dia mudah dihadapi? Menghentikan pasukannya adalah tugas yang sangat sulit. Namun, Li Zun bukan orang biasa. Mungkin dia punya rencana rahasia. Jadi meskipun Ji Zongqing merasa Li Zun berbicara besar, dia tidak berani menyangkal sepenuhnya. Bagaimana jika dia benar-benar bisa melakukannya? Saat ini, Aiyuan juga memandang Li Zun dengan heran. Dia percaya pada Li Zun, tetapi nama besar Zhou Qing sering disebut oleh Putri Agung, orang ini sangat menakutkan. Li Zun tersenyum, tidak berkata apa-apa, hanya melihat ke arah Yixiantian. Tanpa bahan peledak, memang sulit menahan Zhou Qing. Tapi sekarang dia punya bahan peledak. Hanya perlu meledakkan Yixiantian, Zhou Qing hanya bisa kembali melalui perbatasan negara Serigala. Namun, dengan pasukan Raja Yan sebanyak 100.000 lebih mengejar, ditambah pasukan utara kita yang juga berjumlah besar, apakah Zhou Qing bisa berhasil mundur ke perbatasan negara Serigala? Bab 568, Informasi dari Tuo-Tuo. Keesokan harinya, perjamuan besar untuk merayakan kemenangan diadakan, dengan hidangan daging rusa dan anggur lontai, seluruh pasukan Zhenbei benar-benar meriah. Li Zun, ditemani oleh dua pengawal, tiba di Lin Yue Tower. Melihat Li Zun datang, Tuo-Tuo segera menyambutnya dengan senyum lebar, menunjukkan kegembiraan yang tidak terlihat dari sikap lemah dan pucatnya sebelumnya. Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Li Zun menyentuh pipi halusnya dengan lembut, menunjukkan perhatian yang tulus. Ya, Tuo-Tuo mengangguk dengan patuh. Sebelumnya, dia melihat prajurit-prajurit negara anjing angin meledak menjadi serpihan darah dengan matanya sendiri. Kejadian itu membuatnya sangat terguncang hingga pingsan selama sehari semalam. Setelah bangun, suasana hatinya perlahan pulih. Tuo-Tuo menarik Li Zun duduk di tempat tidur, dan dengan gigih berkata, Tuan Jenderal, bisakah Anda tidak menggunakan barang itu lagi terhadap prajurit negara anjing angin? Barang itu terlalu mengerikan. Tidak ada kekuatan manusia yang bisa menahannya. Mendengar ini, Li Zun sedikit mengerutkan alis, tetapi melihat wajah Tuo-Tuo yang penuh permohonan, dia tidak tahan menolak dan perlahan mengangguk, berkata, Jangan khawatir, kekuatan mematikan barang ini jauh melampaui bayanganku, jadi kecuali benar-benar diperlukan, aku tidak akan menggunakannya. Mendengar itu, Tuo-Tuo segera tersenyum, memberikan ciuman cepat pada Li Zun, menunjukkan kegembiraannya. Li Zun tersenyum. Tuo-Tuo yang biasanya terlihat tangguh dan tegas, kini di hadapannya terlihat seperti gadis kecil yang menggemaskan. Kelihatannya, ini cukup menyenangkan. Li Zun berkata, aku datang untuk memberitahumu, besok aku akan memimpin pasukan dalam ekspedisi, mungkin ada beberapa informasi yang kamu ketahui, jadi aku datang untuk bertanya. Tuo-Tuo segera berubah wajah, bertanya dengan gigih, apakah untuk melawan Hu Tietu?
Li Zun menggeleng, bukan. Istriku diculik oleh sekelompok bandit di Gunung Fengyu, besok aku akan memimpin pasukan untuk menyelamatkannya. Apakah kamu tahu tentang Gunung Fengyu? Istrimu. Tuo-tuo terkejut, kamu sudah menikah. Li Zun melihat reaksi Tuo-tuo yang besar dan bisa mencium aroma cemburu, segera menggaruk hidungnya dan berkata, ini cerita yang rumit, tidak bisa dijelaskan dalam 3 kata. Nanti aku akan menjelaskannya padamu. Tidak, aku ingin mendengarnya sekarang. Tuo-tuo segera bangkit, meletakkan tangannya di pinggang dengan penuh semangat. Dia terlihat sangat marah. Li Zun langsung menelan ludah dengan gugup. Bagaimana jika dia tahu bahwa ada Zhao Feier, Wang Yanan, Nalan Wen yang dulunya kakaknya, bahkan ada Ayuan? Bukankah wanita ini akan marah sekali? Siapa sangka, reaksi wanita ini terhadap wanita lain di sekitarnya akan begitu besar. Ini kan zaman kuno. Li Zun menggaruk hidungnya, lalu mulai menjelaskan. Setelah mendengar penjelasannya, Tuo-tuo meletakkan dagunya di tangannya, menatap Li Zun dengan alis berkerut dan berkata, karena kalian sudah bercerai, maka dia bukan lagi istrimu. Jadi, jangan panggil dia istri lagi. Tidak boleh memanggilnya istri. Itu tidak mungkin. Shen Jinghong dengan kakinya yang panjang itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Li Zun segera berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Tapi, aku tetap harus menyelamatkannya. Kompromi sementara hanya demi masa depan yang lebih baik, Li Zun sangat paham tentang ini. Baiklah, Tuo-tuo akhirnya tersenyum lagi, berkata, aku tahu tentang bandit di Gunung Fengyu. Hu Tietu pernah mencoba menaklukkan mereka, tapi gagal. Mereka memiliki sekitar 5-6 ribu orang, cukup kuat. Tidak mudah menaklukkan Gunung Fengyu. Berapa banyak pasukan yang kamu rencanakan untuk dibawa? Li Zun terdiam sejenak, lalu berkata, tidak banyak, hanya 100.000 saja. 100.000. Tuo-tuo terkejut, mulutnya terbuka, tidak percaya menatap Li Zun. Tuan Jenderal, kamu sedang bercanda dengan wanita kecil ini. Li Zun tersenyum dan menggeleng, tidak, aku serius. Jika pasukan terlalu sedikit, kita tidak akan bisa kembali utuh di bawah pengawasan Hu Tietu. Tuo-tuo tercengang, kemudian sadar, benar, jika Hu Tietu melihat kesempatan, dia tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Aku sangat mengenal orang ini. Li Zun mengangguk, selain kekuatan bandit itu, apakah ada informasi lain yang kamu ketahui tentang mereka? Tuo-tuo menggelengkan kepala, namun menatap Li Zun dengan serius dan berkata, aku tidak tahu banyak tentang mereka, tapi ada satu hal yang harus kamu ketahui. Sekarang pasukan negara anjing angin sangat berkurang, untuk memperluas pasukan, Hu Tietu akan melakukan apapun, termasuk memaksa rakyat menjadi tentara dan pasti tidak akan melewatkan bandit kuat seperti di Gunung Fengyu. Dia pasti akan membawa pasukan untuk menaklukkan mereka. Jadi, jika kamu ingin menyelamatkan orang, kamu harus memastikan apakah Gunung Fengyu sudah ditaklukkan oleh Hu Tietu atau belum. Mendengar ini, wajah Li Zun langsung berubah, menjadi lebih serius, dan berkata, tadi malam aku sudah mengirim mata-mata untuk menyelidiki. Hari ini seharusnya ada kabar. Bab 569, Gunung Fengyu, Kota di Atas Langit. Jika Hu Tietu menaklukkan Gunung Fengyu terlebih dahulu, situasinya tidak akan bagus. Tuo-tuo, terima kasih. Li Zun memandang Tuo-tuo dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Tuo-tuo tersenyum, mencium Li Zun dengan gembira, dan berkata, inilah yang harus dilakukan seorang gadis kecil, selama kamu bahagia, Panglima. Li Zun tiba-tiba terlihat lembut. Lagi pula, Tuo-tuo juga berasal dari negeri anjing angin. Sekarang sikunya mengarah ke arahnya, saya khawatir di hati orang-orang negeri anjing angin, reputasinya pasti tidak akan bagus. Jangan khawatir, aku akan membantumu menangani Hu Tietu. Li Zun tampak serius. Wanita ini banyak berkorban untuk dirinya sendiri. Ekspresi Tuo-tuo menjadi semakin lembut, dan dia segera bersandar ke pelukan Li Zun dan berkata dengan lembut. Panglima, pertempuran ini bukanlah keinginan kerajaan anjing angin kita. Ambisi Hu Tietulah yang membuatnya ingin pergi ke selatan untuk menaklukkan. Jika kamu bisa menyelamatkan aku, penduduk negeri anjing Feng, telah lolos dari air dan api. Tuo-tuo bersedia berada di sisimu selamanya, dan aku mencintaimu seperti sebelumnya. Tuo-tuo dengan berani mengaku, dan Li Zun sangat dalam terharu.
Dia segera mengangkat wajah Tuo-Tuo dan menciumnya dengan penuh gairah di bibirnya yang imut dan menggoda. Setelah sekian lama, bibirnya terbuka. Wajah Tuo-Tuo memerah dan dia sudah emosional. Matanya kabur ketika dia melihat ke arah Li Zun, dan dia pingsan di pelukan Li Zun. Dengan mata penuh gelombang lembut, dia menatap Li Zun dan berkata, "Tapi, aku ingin menjadi lebih besar." Li Zun terbelalak. 1 jam kemudian, Li Zun meninggalkan restoran dan penginapan Lin Yue dengan segar dan puas, sementara Tuo-Tuo juga merasa puas, merosot di tempat tidur dan tertidur dengan tenang. Mereka berdua sudah lama saling bertanya dengan gila-gilaan. Tuo-Tuo secara alami kelelahan karena disiksa, tapi Li Zun semakin berani saat dia bertarung. Dia merasa bahkan jika Aiyuan dimasukkan, dia akan mampu bertarung sampai gelap. Mereka bertarung sampai mati. Namun, Aiyuan pergi ke pesta para prajurit. Kembali ke kamp militer, Ji Zongqing telah menunggunya. Para pengintai telah kembali. Gunung Fengyu tidak mudah untuk direbut. Bahkan jika kita mengirim 100.000 pasukan, tidak akan mudah untuk merebut tempat itu. Ini adalah peta yang saya minta untuk digambar dan dibawa kembali oleh para pengintai. Ji Zongqing menyerahkan peta. Li Zun mengangguk dan segera mengambilnya. Karena pengintai tidak mengatakan apapun tentang situasi di Gunung Fengyu, tampaknya Hu Tietu belum menaklukkannya, dan Shen Jinghong seharusnya masih berada di Gunung Fengyu. Li Zun melihat peta medan Gunung Fengyu dengan hati-hati, ekspresinya sedikit serius. Pantas saja wilayah utara begitu kacau. Sekelompok bandit kuda dari Gunung Fengyu sudah bisa bertahan lama di gunung ini. Bahkan Jenderal Taigu, jenderal kedua kerajaan Anjing Feng, ternyata gagal menangkapnya bahwa Gunung Fengyu mudah untuk dipertahankan tetapi sulit untuk diserang. Ini bukan lagi soal menghancurkannya dengan cepat dengan mengirimkan lebih banyak pasukan. Namun Gunung Fengyu ini agak curam, sehingga kelompok bandit kuda mengandalkan tali untuk mendaki gunung. Tempat tinggal kelompok ini tingginya 20 atau 30 kaki dari permukaan tanah, dan mereka semua mengandalkan tali untuk mendaki dan turun. Tidak mudah untuk menyerang. Bagaimana menurutmu? Ji Zongqing langsung bertanya ketika dia melihat kerutan di dahi Li Zun. Li Zun berkata, "Memang benar saya meremehkan tempat ini. Saya tidak menyangka ada gunung seperti itu di padang rumput negara Anjing Angin. Ini sangat jarang." Ji Zongqing juga mengangguk setuju dan berkata, "Jika memang demikian, sangat berbahaya untuk memanjat dengan tali gendongan. Selama musuh memotong tali di atasnya, prajurit yang berada di atas tali tidak akan punya pilihan selain mati. Saya khawatir ini akan terlalu sulit. Akan ada banyak korban jiwa. Gunung ini sangat mudah untuk dipertahankan dan sulit untuk diserang, sangat sulit untuk diserang." Li Zun terdiam sejenak dan berkata, "Kalau begitu, gunakan metode lain." Ji Zongqing segera bertanya, "Apakah Anda punya ide bagus?" Anak ini memiliki banyak ide cerdas dan pemikiran aktif, dan dia sangat pandai menemukan beberapa metode yang aneh dan efektif. Li Zun mengangguk perlahan dan berkata, "Saya akan menulis pesan untuk Anda nanti dan saya akan berusaha mendapatkan semua solusi malam ini. Ekspedisi resmi akan dimulai besok. Saya masih harus memutuskan bagaimana cara menyerang gunung ini." Ji Zongqing tertegun, mengangguk perlahan, dan berkata, "Oke." 1/4 jam kemudian, Ji Zongqing melihat kain, minyak, dan lain sebagainya di catatan itu. Dia penuh kebingungan dan pergi dengan sedikit berpikir. Keesokan harinya, saat fajar, 100.000 tentara berangkat ke sudut barat laut. Bab 570, 100.000 pasukan penjaga utara keluar dari kota. Di kota Raja Kerajaan Angin Anjing. Di dalam kamp militer, seorang prajurit pengintai berlari melintasi kamp militer yang panjang dan sempit, akhirnya sampai di depan tenda Hu Tietu, dan berseru dengan lantang, "Lapor, Jenderal Besar, ada laporan mendesak dari selatan." Hu Tietu, sosoknya tinggi besar dan kokoh seperti besi, keluar dari tenda, melihat pengintai yang setengah berlutut di luar tenda, dan berkata dengan suara dalam, "Katakan." "Jenderal Besar, laporan dari depan, hari ini sekitar 100.000 pasukan penjaga utara tiba-tiba keluar dari kota Fenghuo dan langsung menuju sudut barat daya negara kita." "Apa?" Mendengar ini, wajah Hu Tietu langsung berubah. Dia segera memerintahkan seseorang untuk mengambil peta, melihatnya lama, dengan wajah bingung, berkata, "Pasukan penjaga utara ini begitu banyak bergerak, langsung menuju barat daya, apa yang mereka rencanakan?"
Saat itu, jenderal kedua di tentara, Taigu, juga keluar dari tenda. Mendengar kata-kata Huti itu, matanya langsung menyipit, berkata, "Jenderal besar, bukankah Gunung Fengyu ada di barat daya? Mungkinkah Ji Zongqing, si bandit tua itu, ingin bertindak sebelum kita?" Gunung Fengyu. Wajah Huti itu berubah, segera melihat peta dengan saksama, dan langsung berkata, "Perintahkan pengintai di depan, laporkan setiap saat pergerakan besar pasukan penjaga utara." "Siap." Pengintai itu segera pergi. "Jenderal besar, mungkinkah pihak lawan benar-benar ingin merebut Gunung Fengyu lebih dulu?" Wajah Taigu berubah drastis, semakin merasa bahwa dugaannya benar. Gunung Fengyu adalah sesuatu yang mereka inginkan dengan segenap hati. Bahkan, mereka sudah mengirim orang untuk bernegosiasi. Ada 5-6 ribu perampok kuda di Gunung Fengyu, meskipun mereka hanyalah sekelompok yang tidak terlatih, tetapi dengan sedikit pelatihan, mereka bisa menjadi pasukan tangguh yang pemberani, tak ternilai sebagai prajurit. Kelompok 5-6 ribu ini bisa melawan hampir 10 ribu pasukan biasa. Sekarang pasukan anjing angin kekurangan tenaga, hanya memiliki sekitar 100 ribu orang. Jika mendapatkan kelompok perampok kuda ini, itu akan menjadi kekuatan yang signifikan. Tapi kenapa pasukan penjaga utara tiba-tiba melihat ke sini? Dan langsung mengirim 100 ribu tentara. Wajah Huti itu menjadi suram, menatap peta, lama tak berbicara. Gunung Fengyu adalah sesuatu yang dia inginkan dengan segenap hati, tidak bisa membiarkan tempat itu jatuh ke tangan pasukan penjaga utara. Ini adalah salah satu bantuan besar bagi dirinya, bagaimana mungkin bisa kehilangannya begitu saja. Huti itu tiba-tiba berkata dengan suara dalam, "Segera kirim seseorang ke Bukit King Feng untuk memberitahu Sima Qingshan bahwa ada 100 ribu pasukan penjaga utara yang keluar dari kota Fenghuo." Wajah Taigu terkejut, segera mengerti, mengangguk cepat, berbalik untuk mengirim orang. Jika Sima Qingshan mengetahui bahwa sekarang hanya ada beberapa puluh ribu pasukan penjaga utara di kota Fenghuo, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tentu saja Huti itu tahu bahwa pengintai Sima Qingshan pasti tersebar di luar kota Fenghuo, selalu memperhatikan setiap gerakan di dalam kota, bahkan jika dia tidak memberitahu pihak lain juga akan tahu. Namun dia hanya menyampaikan satu informasi, yaitu bahwa dia memperhatikan 100 ribu tentara ini, dan tidak akan membiarkan mereka dengan mudah. Jadi mereka bisa berperang dalam perang koordinasi. Huti itu akan menahan 100 ribu pasukan itu, dan Sima Qingshan akan mengambil kesempatan untuk merebut kota Fenghuo. Tentu saja. Ji Zongqing, si bandit tua itu, berani secara terang-terangan membawa 100 ribu pasukan keluar dari kota, pasti memiliki rencana cadangan, jadi merebut kota Fenghuo pasti tidak akan mudah, pasti akan ada harga yang harus dibayar. Tapi sikap Huti itu sudah jelas, apakah Sima Qingshan mau bekerja sama atau tidak itu urusan dia sendiri. Jika Sima Qingshan tidak berani menyerang kota Fenghuo saat ini, maka dia juga tidak bisa berkata apa-apa, aliansi ini mungkin sudah bisa diprediksi hasilnya. Yaitu tidak ada artinya. Huti itu tidak secara langsung mengatakan untuk bekerja sama, karena dia merasa terlalu banyak bicara itu merepotkan, terlalu banyak bicara berarti harus mempertimbangkan banyak hal, kedua belah pihak tawar-menawar, lalu bagaimana perang ini bisa dijalankan. Oleh karena itu, dia tidak akan mengatakan apapun tentang bekerja sama. Pasukan yang berangkat pagi itu berbaris dengan cepat, mengikuti rute, langsung menuju arah Gunung Fengyu. Untungnya, itu adalah padang rumput yang luas dan datar, sehingga perjalanan sangat mudah, tidak seperti rute ke utara yang kadang-kadang memiliki bukit dan lembah, bahkan ada hutan yang menghalangi jalan. Rute ke sudut barat laut ini hampir sepenuhnya datar, sangat mudah untuk dilalui. Pasukan itu bertemu dengan sebuah sungai kecil, lalu berhenti sebentar, membiarkan para prajurit minum air. Li Zun melihat padang rumput yang luas dan datar, mengeluarkan peta dari sakunya, melihatnya, tiba-tiba tertawa. Jika di bagian utara sini tidak ada rawa-rawa, maka Huti itu bisa berbaris dari rute ini dengan kecepatan luar biasa. Komandan kota Gerbang Angin Hitam sebelumnya, sekarang menjadi tawanan yang bernama Niko, menunggang kuda sendirian di samping Li Zun. Mendengar kata-kata Li Zun, segera berkata, "Dulu Jenderal Taigu memang pernah mengusulkan hal serupa, hanya saja seperti yang diduga Tuan, di bagian utara sini banyak rawa, sedikit saja ceroboh bisa menjebak pasukan dalam kesulitan. Oleh karena itu rencana itu dibatalkan." Bersambung ke bab 571. Terima kasih.